Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang komposisi tari. Saya atas nama Rolanda Saputra Sirolang sebagai moderator. Saya Kristiani Sesari Adrima sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Aurelia Dinda Jahadu, saya sebagai pemateri 2. Saya Geraldine Rika Bertavaneza Magung sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Mikael Kirsanapui. Perkenalkan, nama saya Febranis Giovanni Joro, saya sebagai pemateri 6. Komposisi tari. Pengertian komposisi tari. Komposisi tari merupakan seni membuat atau merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan. Elemen-elemen dalam tari yaitu gerak, musik, kostum, tata rias, properti, sound, panggung, dan lighting. Yang pertama, gerak. Gerak merupakan unsur utama dalam tarian yang dilakukan penari mengikuti alunan musik secara berirama dan teratur sesuai dengan tempo nada. Yang kedua, musik. Musik adalah pengiring jalannya gerakan tari yang sudah terpola dari segi birama, harmoni, tempo, dinamika, ritmis, dan melodinya. Yang ketiga, kostum. Kostum tari adalah suatu pakaian yang dirancang secara khusus bagi penari untuk menambah keindahan penampilan, memperjelas watak tokoh, dan membedakan masing-masing peran. Yang keempat, tata rias. Tata rias dalam tari berfungsi untuk mengubah karakter wajah penari menjadi karakter tokoh yang dibawakan, untuk memperkuat ekspresi, dan untuk menambah daya tarik atau kecantikan penari. Yang kelima, properti. Properti merupakan alat yang digunakan untuk melengkapi pertunjukan seni tari. Fungsi properti adalah sebagai segala bentuk kelengkapan dalam penampilan atau peragaan menari. Yang keenam, sound system. Sound system adalah teknik pengaturan suara atau bunyi pada suatu pertunjukan, pertemuan, rapat, dan lain-lain. Sound system berperan penting dalam suatu pertunjukan langsung dan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari tata panggung. Yang ketujuh, panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Yang ke-8, lighting. Lighting adalah penataan peralatan pencahayaan untuk menerangi panggung dan mendukung sebuah pementasan. Komposisi kelompok. Tari kelompok tidak hanya diperagakan oleh satu orang penari. Oleh karena itu, untuk mencapai keindahan dalam tarian kelompok, kita harus memperhatikan komposisi gerak yang dilakukan oleh penari. Komposisi kelompok terbagi atas 5. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Dalam komposisi tari kelompok, gerak tari yang dilakukan oleh setiap penari harus memiliki kesatuan. Kesatuan yang dimaksud tidak hanya dapat memperagakan gerakan yang sama. Kesatuan juga harus terlihat pada saat penari melakukan gerak yang berbeda dengan posisi yang berbeda pula. Di sebelah ini adalah contoh dari komposisi kelompok unity. Yang kedua adalah sling atau alternate. Desain sling atau alternate menggambarkan posisi penari berada di antara penari lainnya. Gerak tari yang divariasikan menggunakan desain alternate akan membuat penyajian tari menjadi lebih indah dan variatif. Yang ketiga adalah berimbang atau balance. Desain berimbang atau balance pada penyajian tari kelompok merupakan desain yang menggambarkan posisi penari menjadi dua kelompok yang sama dan seimbang, di mana adanya keseimbangan posisi penari pada saat melakukan gerak dan keseimbangan gerak yang dilakukan penari. Di sebelah ini adalah contoh dari desain balance. Yang keempat adalah terpecah atau broken. Desain terpecah atau broken menentukan kecermatan dari koreografer dalam menempatkan posisi penari. Desain ini akan lebih jelas apabila masing-masing penari memiliki pola lantai desain atas sendiri. Dalam arti masing-masing, penari berada di posisi acak dengan gerak yang berbeda tetapi masih dalam bentuk kesatuan.
Yang kelima adalah berurutan atau canon. Desain canon atau bergantian merupakan desain yang dimana penari melakukan gerak tari secara bergantian dan saling menyusul. Desain ini dapat dilakukan menggunakan pola lantai di tempat atau berpindah tempat dengan pola garis lurus maupun lengkung. Di sebelah ini adalah contoh dari desain canon. Desain gerak. Desain gerak adalah desain yang dilihat oleh penonton yang tampak terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. Desain gerak terdiri atas dua, yaitu desain gerak atas dan desain gerak bawah. 1. Desain gerak atas. Desain gerak atas adalah desain yang berada di atas lantai yang dilihat oleh penonton yang tampak terlukis pada ruang di atas lantai. Ada 19 desain gerak atas. 1. Desain datar. Desain datar adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif, semua anggota badan dalam postur menghadap ke samping. Yang kedua, desain dalam. Desain dalam adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif yang dalam. Yang ketiga, desain vertikal. Desain vertikal adalah desain yang menggunakan anggota badan, pokok, tungkai, dan lengan menjulur ke atas atau ke bawah. Yang keempat, desain horizontal. Desain horizontal adalah desain yang menggunakan sebagian dari anggota badan mengarah ke garis horizontal. Yang kelima, desain kontras. Desain kontras adalah desain yang menggunakan garis-garis hilang dari anggota badan atau garis-garis yang akan bertemu bila dilanjutkan. Yang keenam, desain murni. Desain murni adalah desain yang ditimbulkan oleh postur penari yang tidak menggunakan garis kontras. Yang ketujuh, desain stetis. Desain stetis adalah desain yang menggunakan pose-pose yang sama dari anggota badan walaupun bagian badan lain yang bergerak. Yang kedelapan, desain lurus. Desain lurus adalah desain yang menggunakan garis-garis lurus pada anggota badan seperti tungkai, toro, dan lengan. Yang kesembilan, desain lengkung. Desain lengkung adalah desain dari badan dan anggota badan lainnya menggunakan garis lengkung. Yang ke-10, desain bersudut. Desain bersudut adalah desain yang banyak menggunakan tekukan-tekukan tajam pada sendi seperti lutut, pergelangan tangan, kaki, dan siku. 11. Desain spiral. Desain yang menggunakan lebih dari satu garis lingkaran yang secara dengan anggota badan. 12. Desain tinggi. Disebut oleh penari dari bagian dada ke atas yang mempunyai sentuhan intelektual dan spiritual yang kuat. 13. Desain medium. Desain yang dipusatkan pada bagian dada ke bawah hingga pinggang penari memberi pesan emosional. 14. Desain rendah. Desain yang diputuskan pada daerah pegangan sampai ke lantai yang memberi kesan gaya hidup. 15. Desain terlukis. Desain yang bergerak dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa orang badan yang bergerak melukiskan sesuatu. 16. Desain lanjutan. Desain yang berupa garis lanjutan yang seolah-olah ada yang ditimbulkan oleh salah satu anggota badan. 17. Desain tertunda. Lukisan udara yang ditimbulkan oleh rambut penari yang panjang, rok yang lebar atau panjang, selendang. 18. Pola lantai simetris adalah di mana menempatkan bentuk-bentuk garis anggota badan penari yang kanan dan kiri melawan arah dan tetapi sama. 19. Pola lantai asimetris adalah di mana pola menempatkan garis-garis anggota badan penari yang kiri melawan dengan yang kanan. Yang kedua, desain gerak bawah. Desain gerak bawah atau pola lantai merupakan garis-garis atau lintasan yang dilakukan oleh penari ketika melakukan gerak tari dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pola lantai disebut juga dengan garis limaziner yang sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Beberapa pola lantai yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tari adalah lingkaran, diagonal, horizontal, vertikal, membentuk huruf V dan V terbalik, serta zigzag.